Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Membuat pupuk organik dari kotoran kambing, apakah bisa matang dalam waktu seminggu saja? Karena biasanya membuat pupuk organik dengan cara fermentasi pun dari kotoran kambing itu biasanya makan waktu berbulan-bulan. Nah, dengan cara proses fermentasi yang sudah memang uji coba dengan cara yang praktis, mudah, ini bisa difermentasi dengan sangat cepat. Nah, kadar air yang dibutuhkan dalam bahan baku untuk proses fermentasi pupuk organik itu bagusnya antara 25 sampai 30% ya. Jadi kadar air 30% itu nampak basah, tapi ketika di kepala sangat kuat tidak keluar air. Nah, jadi yang pertama sekali teman-teman bisa mengumpulkan kotoran kambing yang dadakan misalkan, itu dihamparkan saja dalam terik matahari sekitar 3 hari ya. Nah, setelah dihamparkan dalam panas matahari itu bisa kering mencapai kadar air antara 25 sampai 30% dalam waktu 3 hari biasanya. Nah, setelah dikeringkan barulah kita cipratkan ke dalamnya dengan larutan probiotik. Probiotik secara umum banyak sekali di toko-toko pertanian. Namun bagi Mamang sendiri untuk memfermentasinya itu menggunakan probiotik IM Kefir ya. Nah, ini IM Kefirnya. Jadi kalau dari fisik dan penampakan tidak jauh beda dengan probiotik untuk pertanian dan peternakan yang ada di toko pertanian atau toko peternakan biasanya ya. Nah, IM Kefir ini adalah efektif mikroorganisme yang terbuat dari probiotik kefir. Cara membuatnya, jika teman-teman ingin membuat sendiri juga sudah Mamang share bagaimana cara membuatnya. Coba dibuka di playlist Tani Ternak yang berjudul Cara Membuat IM Kefir. Baiklah teman-teman sekalian, biar lebih mudah lagi untuk memahaminya bagaimana sebetulnya cara proses pembuatannya agar membuat pupuk organik dari kotoran kambing bisa matang dalam waktu 1 minggu saja. Berikut adalah contoh cara pembuatannya. Pertama-tama kita kumpulkan kotoran kambing ya, yang merupakan campuran dari kotoran intil atau butiran kotoran kambing bersama urin ya. Kita keduk, kumpulkan. Nah, ini kan basah ya. Biar lebih bagus lagi pupuknya karena mengandung urin juga ya. Nah, ini sudah dikeduk, dikumpulkan. Kemudian kita hamparkan di bawah terik matahari yang bagus. Alasnya itu menggunakan seng ya. Nah, sampai kering. Nah, biasanya itu kering dalam waktu 3 hari ya. Nah, ini memang menggunakan sengnya itu seng yang tebal ya, seng yang buat coran itu biasanya. Nah, ini yang sisa-sisanya memang pergunakan untuk menjemur kotoran kambing ya. Nah, ini dalam waktu 3 hari biasanya akan kering ya, mencapai kadar air sudah menurun yang tadinya sangat basah menjadi tersisa sekitar 25 sampai 30% saja. Bagusnya setiap hari kita aduk ya, supaya terbalik. Yang di atasnya sudah kering, yang di bawah kan masih basah. Pada hari ini kita aduk, kita balikan besoknya, dan 3 hari itu sudah mencapai kadar air 25 sampai 30% ya. Jadi itu kadar air yang pas untuk difermentasi ya. Dan setelah kering dengan kadar air sekitar 30% seperti ini, kemudian selanjutnya kita siram saja dengan larutan probiotik ya. Nah, ini larutan probiotiknya digunakan sebanyak 1%. Jadi untuk pupuk misalkan kotoran kambingnya sebanyak 1 kintal atau 100 kg, larutan probiotik IM Kefirnya itu sebanyak 1 liter. Nah, larutan IM Kefir itu terdiri dari 1 liter air ditambahkan molasses sebanyak 10 sampai 20 ml atau 2 tutup botol, dan ditambahkan IM Kefir sebanyak 100 ml ya. Nah, ini setelah diciprat-ciprat kemudian kita masukkan saja ke dalam karung. Nah, ini contohnya sudah masuk ke dalam karung ya. Kemudian setelah penuh kita ikat saja karung tersebut yang berisi kohe kambing yang sudah difermentasi. Nah, ini sudah ditumpuk dan kita diamkan selama 1 sampai 2 minggu. Nah, ini contohnya yang 1 minggu ya. Ini sudah dingin. Biasanya kalau masih di bawah 1 minggu itu akan panas kuat sekali. Nah, ini contoh butiran-butiran kohe kambingnya sudah nampak lapuk dan
hawa panas atau udara panas dari proses fermentasi itu sudah dingin. Berarti sudah matang dan bisa digunakan untuk pupuk, menggunakan pupuk organik ini untuk berbagai macam jenis tanaman ya. Jadi karakter yang menentukan bahwa sudah matang itu ketika dalam karung itu sudah tidak lagi terasa hawa panas. Dan teman-teman, nanti ada lalat BSF juga yang akan terpancing, bertelur, dan akan menjadi maggot di dalamnya. Sehingga pupuk organik ini berarti sudah diperkaya juga dengan asam amino non-esensial dari maggot-maggot tersebut. Nah, maggot-maggotnya tidak akan hidup terus karena hawanya atau suhunya yang semakin tinggi, maka maggot-maggot tersebut akan kemudian mati dan ikut lapuk juga bersama pupuk. Demikianlah teman-teman bagaimana cara membuatnya. Demikianlah teman-teman sekalian bagaimana cara membuat pupuk organik kotoran kambing dengan menggunakan probiotik IM Kefir, dapat difermentasi dalam waktu 1 minggu saja. Dan dengan cara proses fermentasi seperti itu yang tadi sudah ditampilkan dalam video, itu jelas akan mempermudah kita. Tidak ada lagi waktu yang sangat lama, tidak ada lagi proses yang ribet, sangat praktis, sangat cepat, dan proses fermentasi tersebut juga lebih diperkaya lagi kandungan asam amino maggot yang terpancing, bertelur, dan menetas di dalamnya. Ketika maggot-maggot itu belum masuk ke dalam tahap dewasa, masih pada kecil, mereka akan mati dengan sendirinya. Karena suhu panas dari proses fermentasi itu akan mematikan maggot itu dan akhirnya lapuk bersama pupuk. Demikianlah yang bisa Mamang sampaikan saat ini. Semoga saja bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jika teman-teman berkenan, silakan bisa klik like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.